Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Nathan Jurnawan, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di tema yang pernah saya berikan tempo hari yang berkaitan dengan masa COVID yang belum selesai sampai saat ini. Tema yang kita bahas tempo hari adalah badai kehidupan. Nah, dari tema ini saya bagi menjadi 7 judul yang berbeda namun berkaitan, bahkan berseri satu dengan yang lainnya. Melihat dalam badai, berjalan di tengah badai, ujian di balik badai, berkat di tengah badai, damai di tengah badai, menang melawan badai, dan yang ketujuh adalah badai pasti berlalu. Nah, yang akan kita kupas pada hari ini adalah topik yang ketujuh atau yang terakhir, badai pasti berlalu. Percayalah Bapak Ibu, tidak selamanya awan itu mendung, tidak selamanya cuaca itu buruk. Suatu saat badai akan berlalu, cuaca akan cerah kembali, dan engkau akan melihat langit biru yang begitu indah yang diciptakan oleh Tuhan. Hidup manusia itu sangat ditentukan oleh waktu. Apapun juga di dalam hidup ini, waktu yang sangat menentukan. Dari kita hidup sampai kita meninggal, semua itu ditentukan oleh waktu. Karena itulah Raja Salomo mengatakan, di bumi ini apapun yang terjadi itu ditentukan oleh waktu. Kita lihat Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Perhatikan, hanya 2 ayat saja Salomo menekankan kata waktu 5 kali. Dan ada 1 kata lagi, masa. Masa juga sebenarnya menunjukkan waktu. Okay? Nah, saya ingin Bapak Ibu memperhatikan kata ini. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kata ini, lahir dan meninggal adalah rentang waktu yang boleh dikatakan cukup panjang. Satu masa waktu yang cukup panjang. Nah, ini tergantung masa hidup seseorang. Jika dia hidup 50 tahun di muka bumi, maka rentang waktunya adalah 50 tahun. Jika dia hidup 100 tahun, rentang waktunya adalah 100 tahun. Namun, walaupun 50 tahun, 100 tahun, semuanya itu ditentukan oleh waktu. Lahir dan meninggal mengandung filosofi bahwa awal dan akhir kehidupan manusia itu ditentukan oleh waktu. Dari lahir ada waktunya, mati pun ada waktunya, dan dari lahir sampai meninggal ini ditentukan oleh waktu. Kita isi dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam aktivitas di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu ditentukan oleh waktu. Nah, badai pun demikian. Suatu saat, percayalah, badai itu akan berlalu. Kita lihat kembali hidup manusia ini. Hidup ini seperti sebuah garis. Okay? Nah, garis hidup manusia itu ditentukan oleh peredaran waktu. Waktu benar-benar menguasai, waktu benar-benar menentukan hidup kita. Nah, dimulai dari lahir dan diakhiri dengan kematian. Lahir ada waktu, mati ada waktunya. Nah, di tengah-tengah waktu ini, lalu hidup manusia itu selalu ada 2 hal yang silih berganti, yaitu suka dan satu lagi ada duka. Suka dan duka, hanya 2 itu yang terjadi. Ya. Jika hari ini Bapak Ibu berhasil, bisa sukses, bisa menang sesuatu, Anda bersuka cita. Tapi sadarlah bahwa tidak selamanya sukacita itu milik kita. Suatu saat ada waktunya kita mengalami duka cita. Salah satu yang menyebabkan duka cita di dalam hidup kita itu adalah terjadinya badai kehidupan. Mungkin saat ini engkau sedang menghadapi badai. Usahamu hancur karena di zaman COVID-19 ini mengalami masalah sekali dengan masalah ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan mulai ditutup. Banyak penerbangan yang akhirnya harus ditutup.
karena tidak bisa melakukan pelayanan dan juga nggak ada orang yang mau naik pesawat dengan kondisi seperti ini. Travel, beberapa orang yang saya kenal, dia kerjanya membuka agen travel, telepon saya, Pak Nathan bantu doa ya, karena usaha saya goncang, sedangkan pengeluaran rutin. Walaupun karyawan tidak masuk, tetapi kami harus tetap membayar karyawan. Kami harus tetap membayar tour guide yang kami pakai. Kalau bayarnya pakai dolar, Anda bayangkan seperti apa. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, ada badai kehidupan, tapi yang namanya badai ini tidak selamanya akan terjadi. Hidup manusia itu seperti perputaran roda. Tidak selamanya engkau ada di sukacita, suatu saat engkau turun menjadi duka cita yang naik. Tapi percayalah, jika saat ini engkau sedang menghadapi duka cita gara-gara badai COVID, engkau mengalami banyak masalah kesulitan. Tetapi percayalah bahwa badai COVID suatu hari akan berlalu, kita akan dipulihkan, kita akan kembali dalam sukacita. Hidup manusia itu adalah perputaran roda. Tidak selamanya kita di atas, tidak selamanya juga kita akan di bawah. Suatu saat roda berputar, kita akan di samping, kita akan di bawah. Tapi roda terus berputar, suatu hari kita akan naik lagi sampai mencapai posisi puncak. Tuhan punya kuasa. Ya. Nah, semua itu ditentukan oleh yang namanya waktu. Kita tidak tahu seberapa lama lagi COVID ini akan beres, akan berlalu. Karena DKI Jakarta juga sudah memperpanjang waktu sampai tanggal 22 Mei untuk social distancing. Kita tidak tahu apakah setelah tanggal 22 Mei bisa beraktivitas kembali. Sangat ditentukan oleh kondisi penyebaran virus corona ini. Kalau masih begitu parah, bahkan cenderung naik grafiknya, maka kemungkinan akan diperpanjang. Tapi kalau sudah menurun dan sudah bisa ditangani, sudah didapatkan obat-obat, sudah didapatkan berbagai macam teknik untuk mencegah penyebaran virus, mungkin social distancing bisa mulai dilonggarkan, bahkan dihilangkan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Yang namanya badai adalah penderitaan. Namun sesuai dengan janji Tuhan bahwa badai itu pasti berlalu, ada waktunya, ada masanya. Perhatikan Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Perhatikan baik-baik ayat ini, bahwa penderitaan manusia ternyata di balik semua masalah kesulitan yang kita alami ada pekerjaan iblis di dalamnya. Jika Bapak Ibu pernah mengikuti khotbah saya tentang kisah Ayub, Anda akan tahu bagaimana Ayub dihabisi kekayaannya, anaknya 10 mati dan dia sendiri kena kanker kulit yang begitu ganas. Semua itu adalah pekerjaan setan. Oke? Karena itulah ada satu kata yang kita perhatikan, penderitaan atau derita. Badai itu penderitaan. Apapun jenis badai itu, semua badai itu adalah penderitaan. Tapi penderitaan itu ada masa waktunya. Perhatikan kata yang kedua, 10 hari. Oke? Artinya apa? Di ayat ini memberikan satu jaminan kepada kita bahwa badai ini tidak akan selamanya menyerang hidupmu. Badai ini ada masa waktunya. Badai ini ada waktu. Suatu saat badai ini akan berlalu dari hidupmu. Perhatikan kembali kata 10 hari ini. 10 hari. Nah, siapa yang punya hak dan otoritas menentukan 10 hari atau masa tertentu di dalam badai tersebut? Nah, 10 hari ini bukan angka mutlak. Ini hanya satu batasan waktu, ya. Artinya bisa saja sebulan, 2 bulan, bisa saja 1 tahun. Ini adalah angka yang relatif. Tapi angka yang relatif ini memberikan satu gambaran, ada waktu tertentu. Lalu siapa yang punya otoritas? Siapa yang punya hak menentukan? Apakah setan yang menentukan masa penderitaan seseorang? Saya katakan tidak. Yang punya otoritas dan berhak menentukan waktu badai itu adalah Sang Pencipta
pencipta matahari dan bulan. Karena matahari dan bulan ini adalah sebagai penentu waktu di muka bumi ini. Kita lihat bulan pertama, bulan kedua, atau Januari, Februari, dan sebagainya. Dan kita melihat matahari penentuan waktu, jam 6 dia terbit, kemudian jam 6 sore dia tenggelam, dan besoknya jam 6 lagi terbit. Secara kontinu sudah berlangsung ratusan, bahkan ribuan tahun. Bapak Ibu yang saya kasih, nah, kalau Allah sebagai pencipta bulan, pencipta matahari, tentu dia juga yang bisa menentukan masa waktu tertentu yang terjadi di muka bumi, termasuk badai yang terjadi pada saat ini. Lalu kenapa Tuhan tidak segera mencabut badai COVID-19 ini? Pasti Tuhan punya tujuan, pasti Tuhan punya rencana. Kita akan lihat lebih jauh tujuan dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dia berkuasa untuk mengendalikan dan meredakan angin yang mengamuk. Kita lihat ayatnya, Markus pasal 4 ayat 39 sampai 41. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Perhatikan di sini Bapak Ibu. Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Badai yang begitu ganas pada saat itu, perahu mereka yang diombang-ambingkan badai, bahkan sudah kemasukan air, mendadak danau itu teduh sekali dalam sekejap. Nah, melihat kondisi demikian, sehingga murid-murid yang satu perahu dengan Tuhan Yesus takjub, mata mereka terbuka, terbelalak. Siapa sesungguhnya orang ini? Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya perkataan, sampai angin, sampai air pun seolah-olah punya telinga untuk mendengarkan. Ketika dia suruh diam dan tenang, semuanya diam. Demikian pula, kalau Tuhan Yesus bisa meredakan angin, badai, ombak yang begitu dahsyat, tentunya dia juga sanggup untuk meredakan badai yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Dia sanggup untuk mengatasi kesulitanmu, penderitaanmu, sakit penyakitmu, karena dia adalah Allah yang penyembuh. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Lebih sulit mana? Menyembuhkan penyakit seseorang atau membangkitkan orang mati? Saya katakan menyembuhkan jauh lebih gampang dari membangkitkan. Tapi faktanya Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Bapak Ibu yang saya kasihi, masalahnya adalah waktunya belum tiba. Hanya itu, waktu Tuhan belum tiba. Nah, kalau waktu Tuhan sudah tiba, pasti Tuhan akan turun tangan. Nah, kadang-kadang banyak masalah, kesulitan, penderitaan, dan kesedihan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan sengaja biarkan itu terjadi. Saya katakan sekali lagi, Tuhan sengaja. Mungkin Anda akan merasa, loh kok Tuhan sengaja, seakan-akan manusia dipermainkan. Kita coba lihat dasar ayatnya. Masalahnya adalah waktu Tuhan belum tiba. Dia sengaja, bukan berarti dia tidak mau bertindak loh. Dia sengaja karena waktunya bertindak belum tiba. Perhatikan Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga sampai 4. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Saat itu di kota Kana sedang diadakan pesta pernikahan. Yesus diundang, Maria ibunya diundang. Kemungkinan mereka ada hubungan keluarga. Nah, waktu sedang berlangsungnya pesta, tiba-tiba air anggur yang disajikan kepada tamu itu habis, hilang, tidak ada. Nah, akhirnya Maria yang coba membela atau coba menyelamatkan muka dari keluarganya, berkata kepada anaknya, karena dia tahu anaknya itu punya kemampuan tertentu, "Tolong, mereka kekurangan anggur." Tapi Yesus berkata apa? "Saatku belum tiba." Perhatikan di sini. Apakah Yesus tidak tahu bahwa kekurangan anggur mempermalukan keluarga ini? Yesus tahu, Yesus ada di tengah-tengah kok. Tapi Yesus tidak bertindak. Kenapa demikian? Karena saatnya belum tiba. Jika saatnya sudah tiba, percayalah Tuhan Yesus pasti bertindak. Kita lihat, ini adalah satu kasus di mana seseorang sedang sakit keras.
Kita lihat Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Perhatikan kalimat ini. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saya pendeta, Bapak Ibu. Ketika ada jemaat yang telepon saya, Pak, tolong bantu doa ya, saya sedang sakit. Lalu setelah saya terima telepon itu, saya berkata, oh ya nanti ya, saya akan doakan, saya akan datang. Tapi setelah itu saya nggak datang-datang. Reaksi jemaat itu bagaimana? Pasti dia kecewa, betul? Nah, ketika saya menjadi gembala, seorang pendeta, saya punya domba-domba, saya punya jemaat. Ketika mereka sakit, ketika mereka punya masalah dan memberitahukan kepada saya akan datang, saya akan kunjungi, saya akan doakan mereka. Itu yang terjadi. Nah, walaupun mungkin saat ini sedang COVID, sedang parah, ketika ada yang sakit pun saya bisa doakan mereka lewat telepon. Jadi kadang-kadang rata-rata satu hari itu ada 1 atau 2 orang yang telepon, Pak bantu doa. Ya saya telepon balik, saya doakan lewat telepon. Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itulah kita coba perhatikan. Di sini beritahukan Tuhan, dia yang sakit, dia yang engkau kasih sedang sakit. Lalu bagaimana reaksi Tuhan Yesus setelah mendapatkan berita ini? Ini bukan sakit biasa, sakit berat. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-5. Ayat 6 sampai 15 saya comot beberapa ayat. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu di sini. Yesus tahu ada satu kata yang sangat menakutkan kita. Ia sengaja sudah tahu orang yang dikasihinya sedang sakit berat, tapi sengaja dia tidak mau datang. Sengaja sampai kapan? Kalimat yang selanjutnya, Lazarus sudah mati. Dia tunggu sampai Lazarus mati. Ini kan menurut saya parah, betul? Bukannya Tuhan harus segera bertindak, bukannya Tuhan penuh kasih, bukannya Tuhan berusaha menyelamatkan orang, tapi faktanya ketika seseorang jatuh sakit, orang yang dikasihi jatuh sakit, dibiarkan sampai mati. Bahkan setelah itu dia berkata kepada murid-muridnya, syukurlah waktu itu aku tidak ada di sana. Kan aneh kalimat ini. Betul? Orang sudah mati masih disyukurin, dibiarkan, betul? Dan hasilnya, reaksinya seperti apa? Kita coba lihat lebih jauh. Bagaimana reaksi saudara kandung Lazarus, si Marta, atas keterlambatan Yesus datang ke rumahnya. Lihat ayat yang ke-20 sampai 21. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Kalau Marta dan Maria tahu Yesus sengaja tidak mau datang saat itu, dan Yesus sengaja membiarkan saudaranya mati, saya percaya mereka akan kecewa sekali kepada Tuhan Yesus. Betul? Tapi disinilah kita melihat, perhatikan kalimat yang dikatakan oleh Marta ini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini waktu itu, pasti saudaraku tidak akan mati. Ini adalah anggapan dan juga gambaran dari pikiran dan harapan semua umat Kristen. Ketika saya sedang menghadapi badai, ketika saya sedang ada masalah kesulitan, harapan saya adalah Tuhan segera bertindak. Tapi itu kan menurut kita, logika kita. Bagaimana jawaban Tuhan? Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Tuhan sengaja, pasti Tuhan punya rancangan, Tuhan pasti punya tujuan. Itulah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita resapi. Kenapa Tuhan biarkan hal ini terjadi? Kenapa? Karena waktunya belum tiba. Kalau waktunya sudah tiba, percayalah Tuhan akan bertindak.
Kenapa badai ini terjadi terus di dalam? Mengapa Tuhan biarkan COVID-19 terjadi di muka bumi? Yang sudah melanda bumi 4 bulanan. Sudah begitu banyak jiwa yang korban. Harta kekayaan sudah tidak terhitung. Bahkan sebenarnya gampang bagi Tuhan Yesus dengan kuasanya. Karena dia tahu, dia maha kuasa, maha tahu. Apapun yang terjadi di muka bumi, dia tahu. Dan dia sanggup mengakhiri segala masalah kesulitanmu dalam sekejap. Masalahnya adalah waktunya belum tiba. Kalau waktunya tiba, percayalah, badai pasti berlalu, seperti tema yang saya bawakan pada saat ini. Bapak Ibu, kalau Anda diminta seseorang berlari 1 jam, Anda mau nggak? Berlari 1 jam. Yang namanya berlari itu nggak enak, Bapak Ibu, capek sekali. Dengan umur saya seperti sekarang, umur 50 tahun, kalau disuruh berlari 1 jam, semaput rasanya. Apalagi saya jarang olahraga, Bapak Ibu, karena sibuk dengan pelayanan-pelayanan. Ya, kita nggak akan sanggup, betul? Tapi kalau disuruh lari 1 jam dibayar 1 juta, Anda mau nggak? Mau nggak berlari 1 jam dibayar 1 juta sama seseorang yang suruh kita lari? Anda mau lari nggak? Saya yakin walaupun setengah mati untuk dapatkan uang 1 juta, Anda akan berlari. Dan pertanyaannya adalah, Anda sanggup berlari berapa lama? Berapa jam Anda mau berlari? Mungkin Anda itu hanya punya kekuatan fisik berlari 1 jam demi mendapatkan 1 juta, tapi Anda paksakan berlari 10 jam supaya engkau bisa dapatkan 10 juta pada hari itu. Betul? Itulah waktu. Waktu itu adalah uang. Waktu itu emas. Karena itulah segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, percayalah, dengan catatan itu bukan dosa ya. Kalau dosa, engkau harus bertobat, baru ada solusi. Kalau engkau benar di mata Tuhan, dan setiap masalah, kesulitan, penderitaan yang engkau alami itu diperhitungkan sebagai upah, percaya engkau? Bapak Ibu, percayakan engkau? Karena itu satu hal yang perlu kita lakukan adalah sabar menanti waktunya Tuhan. Ketika waktunya Tuhan tiba, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan bertindak. Yesaya 49 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun kembali bumi dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Kita perhatikan ayat ini, walaupun ayat ini secara spesifik ditujukan kepada bangsa Israel, tapi kita masih bisa memaknai beberapa kata di sini. Perhatikan, pada waktu aku berkenan. Artinya apa? Waktu Tuhan. Tuhan bekerja itu punya waktu. Tuhan tidak sembarangan. Karena itulah kenapa dari penciptaan itu, dari hari pertama dia ciptakan apa, hari kedua ciptakan apa, hari ketiga ciptakan apa, itu waktunya Tuhan. Dia mau bertindak apa, mau menciptakan apa, itu dia punya otoritas. Yang penting adalah kapan waktu Tuhan berkenan, itulah yang harus kita cari. Karena kalau waktunya Tuhan sampai, dia akan bangun kembali bumi. Bumi saat ini goncang, bumi saat ini meradang, bumi saat ini sedang sakit karena COVID-19 tersebar ke 200 negara. Tidak ada satu negara pun yang lolos. Kita lihat begitu mengerikannya COVID, tapi percaya kalau waktu Tuhan sudah berkenan untuk bertindak, badai itu pasti berlalu. Sebagai ilustrasi terakhir, saya ceritakan satu cerita. Bapak Ibu, ada sebuah pulau, katakanlah Pulau Anta Berantah. Nah, di pulau itu hiduplah benda-benda, sesuatu yang abstrak. Abstrak itu begini loh. Hiduplah ada yang namanya kesedihan. Hidup di pulau itu, pulau yang kecil. Lalu di sana juga ada hidup yang namanya kecantikan. Ada juga iman, hidup juga di sana kekayaan, hidup juga di sana kegembiraan. Nah, awalnya mereka hidup tenang, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tiba-tiba suatu hari badai melanda pulau itu. Badai begitu hebat mengamuk di pulau itu, dan pulau itu hampir tenggelam. Nah, menghadapi kondisi yang demikian parah, masing-masing benda-benda abstrak itu berusaha menyelamatkan diri. Tapi yang paling yang paling kasihan dan paling takut di sini adalah si iman.
Kenapa demikian? Ternyata si iman ini, walaupun dia tinggal di sebuah pulau, ternyata dia tidak bisa berenang. Ketika melihat badai mengamuk, dan badai itu sudah mau menenggelamkan pulau mereka, dia ketakutan, dia tahu sebentar lagi aku akan mati. Apa yang harus aku lakukan? Nah, akhirnya dia dengan air yang sudah mulai naik, dia ketakutan. Tiba-tiba waktu itu lewatlah yang namanya kekayaan. Ternyata kekayaan mendapatkan sebuah perahu dan lewat. Kemudian dia teriak, kekayaan, kekayaan, tolong aku tidak bisa berenang, tolong selamatkan aku. Tapi apa yang dikatakan oleh si kekayaan? Waduh, sorry iman, aku tidak bisa menolong engkau karena perahuku sudah penuh dengan kekayaan. Kalau aku memuat engkau lagi, perahuku akan tenggelam dan engkau mati, aku pun mati. Selain itu di perahuku tidak ada tempat lagi untuk engkau. Dan akhirnya kekayaan itu berlalu. Tidak lama kemudian kegembiraan lewat. Nah, lalu dia panggil, gembira, gembira, tolong selamatkan aku. Tapi karena yang namanya juga kegembiraan, dia sedang bergembira karena dia mendapatkan sebuah perahu, dia merasa dirinya selamat. Saking gembiranya, teriakan dari si iman tidak dia dengar. Akhirnya kegembiraan juga berlalu. Dia mulai semakin takut karena air semakin naik. Tiba-tiba lewatlah yang namanya kecantikan. Dia teriak lagi, hei cantik, cantik, tolong selamatkan aku. Aku takut sekali karena aku tidak bisa berenang. Namun apa yang dikatakan si cantik? Aduh, sorry iman, itu badanmu penuh dengan kotoran, banyak lumpur dan juga basah. Aku tidak bisa menerima engkau di dalam perahuku karena engkau akan membuat perahuku jadi kotor. Bahkan engkau akan membuat badanku juga ikut kotor. Sorry ya, aku tidak bisa menolong engkau. Kecantikan juga berlalu. Tidak lama kemudian lewatlah yang namanya kesedihan. Kesedihan membawa sebuah perahu. Dia teriak lagi, kesedihan, kesedihan, tolong aku. Namun apa yang dikatakan kesedihan? Aduh, sorry iman, aku sedang bersedih. Aku sedang bersedih dan aku ingin seorang diri. Aku tidak bisa membawa engkau bersama dengan perahuku. Kenapa? Karena nanti engkau akan menambah kesedihanku. Nanti aku akan terlalu sedih dan aku bisa stres. Dan akhirnya kesedihan itu juga berlalu. Kita lihat. Ketika badai mengamuk, semua orang menyelamatkan diri. Semua orang mencari keamanan diri. Itulah yang terjadi. Ketika badai COVID sedang melanda, semua orang jadi egois. Semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Saya juga kecewa. Di saat COVID melanda begini, di mana pendeta-pendeta besar di Indonesia yang punya uang triliunan tidak nampak. Tidak kelihatan mereka membagikan sembako. Itu cukup menyedihkan. Kemana mereka? Saya pendeta kecil, saya tidak punya uang. Itu pun saya lakukan semaksimal mungkin. Saya menjadi jembatan jemaat saya yang kaya dengan jemaat yang saya miskin. Saya coba bicara dengan si kaya, oh jemaat kita ini ada masalah nih, Anda mau bantu nggak? Dan mereka turun tangan. Saya tidak tahu kemana pendeta-pendeta besar yang punya uang triliunan rupiah. Tidak menonggol sama sekali. Nah, kondisi yang demikian semakin parah. Tiba-tiba si iman ini yang airnya sudah hampir menenggelamkan dia, lewatlah sebuah perahu yang dikemudikan oleh seorang bapak-bapak tua. Kita perhatikan Bapak Ibu, si bapak tua ini. Nah, si bapak tua yang teriak kepada si iman, iman, cepat naik perahu aku. Dan akhirnya dia datangi si iman, kemudian si iman itu naik ke dalam perahu, dan akhirnya si iman itu berhasil dibawa lalu diturunkan di sebuah pulau yang aman. Kemudian si pak tua dengan perahunya itu berlalu. Kemudian iman ini bertanya ketemu sama seorang bapak-bapak tua di pulau yang aman itu. Dia bertanya, tadi saya lupa bertanya siapa bapak yang menyelamatkan aku. Dan setelah aku diturunkan di tempat yang aman, lalu dia segera pergi. Kemudian bapak yang tua di pulau itu berkata, itu adalah si waktu. Bisa nangkap? Perahu tadi adalah si waktu. Artinya apa? Segala badai, kesulitan, penderitaan ada waktunya berlalu. Dan waktu itu akan menyelamatkan engkau.
Karena engkau berharga, masalahnya adalah apakah engkau punya iman menunggu waktu Tuhan? Kalau engkau punya iman menunggu waktu Tuhan, percayalah badai pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa sejenak. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu. Hamba-Mu sudah menyelesaikan 7 topik tentang badai kehidupan. Karena hamba-Mu rindu, walaupun jemaat ini tidak bisa beribadah di gereja, tapi melalui video ini supaya mereka dikuatkan, mereka diberikan penghiburan, dan mereka diberikan kekuatan iman. Hamba-Mu rindu menyapa seluruh jemaat hamba-Mu, seluruh jemaat CMC, dan juga seluruh jemaat orang-orang Kristen dimanapun mereka berada. Semoga video ini menjadi berkat bagi mereka, menemani mereka di masa-masa yang sulit. Tuhan Yesus memberkati-Mu, Tuhan Yesus akan melindungi dan menjaga-Mu. Percayalah, badai pasti berlalu. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat satu lagu karya Pendeta Jonathan Prawira. Lagunya seperti tema pembahasan kita saat ini, badai pun pasti berlalu. Selamat mendengarkan. Yang selalu ku nantikan di dalam doaku. Tenangkan jiwaku ya Tuhan yang tertekan. Engkau yang selalu